Kemudian selanjutnya saya berterima kasih kepada penyelenggara, baik Bapak Ibu, staf PU, pengurus OSIS, dan anak-anak semuanya, sehingga agenda ini insya Allah kami harapkan dari awal sampai akhir terselenggaranya tertib dan lancar. Amin. Ya. Bapak Ustadz yang saya hormati, saya banggakan dan sekaligus saya muliakan, di depan kita ini kurang lebih ada anak didik kami 500 lebih Pak. Dan ini sepertinya mereka itu pengen masuk surga semuanya. Amin. Iya. Jadi tidak ada ceritanya ada salah satu saya nanti masuk neraka, nggak ada. Karena komitmen ini Pak. Jadi mereka bersepakat berkomitmen meneladani akhlak Rasulullah. Karena salah satu figur kita, teladan kita yang sudah dijamin masuk surga, ya ini Rasulullah kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak salah kalau anak-anak semuanya hari ini mengusung tema ini. Jadi Bapak Ibu Dewan Guru besok sudah tidak dipusingkan lagi dengan anak-anak kita ini, karena mereka sudah setidaknya berubah semuanya. Jadi saya minta berubah pertama kesabarannya ya, sabar. Jadi Rasulullah itu adalah figur yang sabar. Jadi sekolah itu memang sudah dari 7.15 sampai jam 2 itu sudah ada SOP-nya. Jam 10 seperempat istirahat, ya. Pak Guru juga pengen istirahat. Jadi kalian juga kalau belum istirahat jangan keluar dulu ya. Jangan ke kantin dulu, jangan kemana-mana dulu, ya. Begitu juga ada istirahat kedua. Waktunya di sini sholat. Nah ini meneladani sikap Rasulullah, sholat yang baik, ya. Ada SOP-nya, berwudu sebelum sholat. Kalau sholat itu, ya, kita berhubungan dengan yang gaib, tidak ada, tidak kelihatan, tapi ada, ya, dengan Sang Pencipta. Seolah-olah, bukan seolah-olah kita ini berkomunikasi di depan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan main-main, jangan cekikian, jangan jamil-jamilan, ya, itu sudah kamu mengeluarkan tenaga, energi, dan tidak dapat pahala. Seperti pepesan kosong, keseknya bagus, tapi di dalamnya tidak ada apa-apanya. Anak semuanya ya, anak ini. Itu harapan kami. Mulai nanti besok bersolatlah secara khusyuk. Ya. Kalau tidak khusyuk yang mengambil yang lain sudah barang tentu itu, ya. Jadi yang lain tidak berkonsentrasi, mengganggu. Ini anakku semuanya harapan seperti itu, ya. Tapi sabar. Kemudian nanti pulang juga Pak Guru tuh pengen pulang, pengen istirahat. Jangan kamu aja pengen pulang, ya. Kalau belum bilang ya. Jadi Bapak Ibu besok anak-anakku pilihan, ya. Ini pasti kalau besok tertib, nah ini nggak salah kalian mengusung tema ini, meneladani sifat Rasulullah. Sehingga kita akan berubah karakternya, karakter itu tabiat, ya. Yang notabene tidak bisa dirubah. Kalau kalian sendiri berubah pasti bisa, ya. Nah itu. Jadi hadirin semua yang saya muliakan, saya banggakan, kegiatan ini jangan dijadikan seremonial saja. Artinya menggugurkan sebuah kewajiban, sebuah agenda. Ambil hikmahnya, ya. Ambil hikmahnya. Nah ini anak-anakku semuanya. Apa hikmahnya? Yang jelas kita semakin cinta kepada Rasulullah.
Ya kan? Cinta. Kalau nggak cinta bagaimana? Nanti kamu nggak dapat syafaatnya di yaumil akhir. Padahal syafaat itulah yang akan menggeret kita, menarik kita ke surga. Nah itu ya. Nah ini cinta kepada Rasulullah semakin ya. Nah ini I love Rasulullah. Kemudian selanjutnya iman kita semakin bertambah. Iman itu sebenarnya gampang, percaya ya. Hanya percaya itu aja. Cuman sampai ke sumsum tulang kita, ke hati kita, ke lubuk hati yang paling dalam. Ya, cintanya semakin bertambah, semakin mantap. Kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, itu anak-anakku semuanya ya. Nah, jadi Bapak Ustadz, kami mohon pencerahannya pagi hari ini, pencerahan supaya anak didik kita semuanya ini ya setidaknya bisa menteladani ya, karena menteladani itu tidak semudah membalikan tangan. Jadi insya Allah mau tidur, bangun sampai mau tidur lagi, itulah ya kita teladani sifat-sifat Rasulullah. Sehingganya seperti apa yang saya katakan tadi, ya kita masuk surga semuanya. Selamat dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih semuanya. Inilah kondisi SMA Negeri 1 Batanghari, Pak, semakin hijau ya, semakin ke depan semakin berbenah, semakin religius, anak-anakku semakin akhlaknya semakin bagus, insya Allah. Kurang lebihnya itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar adanya. Kalau salah saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya itu saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Kepada beliau Bapak Dr. Andes Budiono MPD kami ucapkan terima kasih. Berikut adalah maudhu hasanah sekaligus doa untuk mendapatkan uraian hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari kita sama-sama kita dengarkan hikmah Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Ahmad Wardana. Pada beliau Bapak silakan. Sini Pak lagi. Amin ya Pak. Sini aja Pak ya. Ya semoga. Nah, enaknya di mana monggo nih. Ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar dari Bapak Kepala Sekolah tadi ada 500 lebih, tapi yang jawab salam baru 100. Salam hukumnya wajib untuk dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu ganjil, maka Allah juga yang ganjil. Maka sekali lagi mudah-mudahan yang jawab salam saya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi umat yang terbaik dan yang
saat ini sedang banyak hutang, semoga lunaskan hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa syafi'ina wa habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi asra. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli, biar frekuensinya sama, ala sayyidina wa nawaiha wa afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sekali diiring ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa nawaiha wa afiyati abada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil mukarramin, yang saya hormati serta kami takzimi para asatidz, para ustadz, para ustadzah, berkhusus orang tua kami Bapak Tondes Pujiono, sekaligus kepala sekolah di SMA Negeri 1 Batang Harilang. Dan yang saya hormati para ibu dan bapak dewan guru, staf manajemen, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan nama, pangkat, dan gelarnya. Yang besar tidak kami sebutkan gelar, yang kami sebutkan nama. Namun demikian tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada bapak dan ibu semua, alladzina lam yuzkar ismuhum takziman wa takriman lahum bil. Yang saya hormati dan kami sayangi seluruh siswa SMA Negeri 1 Batang Harilang Lampung Timur, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama dan utama, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Dialah Allah Tuhan yang maha kuasa dari segala sesuatu yang berkuasa. Adapun yang merasa berkuasa selain Allah lemah. Dialah Allah Tuhan seluruh sekalian alam.
Dialah Allah Tuhan yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya. Adapun yang merasa kaya selain Allah miskin. Dialah Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Dialah Allah Tuhan yang maha hidup dari segala sesuatu yang hidup. Adapun yang hidup selain Allah bakal mati. Ada calon kepala sekolah, ada calon camat, ada calon lurah, ada calon anggota dewan sebentar lagi akan pemilu, ada calon presiden. Semuanya calon, belum tentu jadi. Tapi yang berada di sini semua, kita semua calon jenazah. Pasti mati nggak? Fa'idza ja'aluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sungguh kata Allah, wa likulli ummatin ajal. Ajal kita telah ditentukan batas usia. Jadi adik-adik, kalau mau berbuat maksiat, coba ingat, kalau pas lagi maksiat, lagi melawan dengan orang tua, lagi lawan dengan gurunya mati, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ismasyikah, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, lakukan sesuka hatimu wahai Muhammad, tapi kelak engkau akan mati. Ini peringatan untuk kita semua. Jangan pernah meremehkan dosa sedikit pun, apalagi sampai dilakukan. Karena sesungguhnya kita semua calon jenazah. Bila mana ajal telah datang, maka tidak bisa dimajukan dan dimundurkan wala sa'atan, walaupun hanya sedetik saja. Ilahi anta maksudi walido kamaklubi aktini mahabbatan wa ma'rifatan. Semua yang ada di muka bumi ini titipan. Apapun yang ada di kita titipan. Yang dititipkan jabatan, mari gunakan jabatan itu untuk membantu agama Allah. Alhamdulillah, Bapak Kepala Sekolah berserta Bapak Ibu Staf Dewan Guru mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di alam barzah baru hadiah kirimannya akan datang, Pak. Ada 1-2 anak, syukur-syukur semuanya mampu mengambil hikmah pada hari ini. Itu akan menjadikan amal jari. Maka daripada itu, sama-sama kita pada hari ini jadikan peringatan momentum ini sebagai tolak ukur kita bahwa hidup ini hanya sementara. Kalau hidup merasa dititipi, tidak akan pernah takut kehilangan jabatan. Tapi kalau hidup merasa memiliki, hilang 1000 pun akan nangis, akan takut kehilangan. Maka orang yang pelit takut dengan dirinya sendiri. Saking pelitnya. Insya Allah siswa di sini dan guru-guru nggak ada yang pelit ya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Maka orang yang pelit ini susah, dimanapun susah untuk bergaul. Bahkan untuk dirinya sendiri pun pelit. Maka kita tidak anjurkan untuk pelit. Maka hiduplah seperti tukang parkir. Banyak hartanya, banyak mobilnya, banyak apa yang berikan sama Allah, dia selalu merasa dititipi. Ketika hartanya satu persatu meninggalkannya, maka tukang parkir tidak akan pernah sedih. Karena apa? Karena merasa dititipi. Adik-adik juga ketika jadi sekolah merasa dititipi. Dititipi apa? Dititipi amanah dengan orang tua kita untuk menerima pendidikan dari Bapak Ibu Dewan Guru. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagai wasilah kita selalu berselawat menjalankan sunnah-sunnah. Insyaallah nanti kita di yaumil akhir akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya tawassalna bi bismillah wa bi hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi hadil badri ya Allah.
semuanya berdiri kembali. Mohon maaf 5 menit saja. Ya. Baik, mohon untuk fokus sejenak. Kita akan makhluk yang sebentar saja. Tadi frekuensinya Bapak Ibu yang punya hajat, niatkan hajat kita insya Allah dikabulkan wasilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun, mudah-mudahan keluarga yang saat ini sedang sakit, kalau jadi karena sakit menjadi penggugur atas segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakit. Dan untuk almarhumah keluarga kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan menjadikan kuburnya raudhatan min riyadil jinan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palanya tundukkan, kita menjam sejenak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Sallallahu alaihi wasallam. Asraqal badru alaina wantabat minhul budur mithlahu ni'mar aina qultu ya waj'al sururi. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nurun Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi berkatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi berkatil hadi
Muhammad ya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Silakan kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak mati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Bapak dan Ibu semua sudah menentukan bahwa kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama seharusnya kita lakukan di hari Sabtu, tetapi atas izin dan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala dimajukan di hari Kamis. Saya akan bacakan ayat, kita semua harus bisa merenungi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Surat At-Taghabun ayat 11. Mohon diingat nanti di akhir acara mungkin ada kuis atau pertanyaan yang insya Allah nanti kalau ada hadiahnya dari Bapak Ibu guru insya Allah dikasih. Kalau nggak ada nanti saya ngasih hadiah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada segala sesuatu ujian yang menimpa hamba-Ku, kata Allah, baik dan buruknya. Ketika kita ingin sesuatu yang baik tetapi Allah tidak memberikannya, padahal yang Allah berikan justru itu kebaikan. Bisa jadi apa yang kita suka pada hari ini belum tentu baik. Namun sebaliknya, bisa jadi yang kita benci pada hari ini justru itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya acara hari Sabtu Allah majukan di hari Kamis. Allah yang memberikan kudrat dan iradatnya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah daun yang jatuh di muka bumi ini kecuali atas izin dan kehendaknya. Ya, dilanjutkan sama Allah, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang mau berpikir bahwa segala sesuatunya atas izin dan kehendak Allah, maka akan diberikan ketenangan dalam jiwanya. Ibu, mana ibu-ibu nih ada suara? Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Kenapa kita harus berpikir bahwa segala sesuatu ujian baik dan buruknya atas izin dan kehendak Allah, agar kita selalu iling. Apa ini? Kenapa kita selalu diberikan nikmat? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bahkan Allah mengulang ayat ini sungguh sangat luar biasa, diulang sampai berapa puluh kali. Menandakan apa? Bahwa kita makhluk yang sering lupa. Qalilan ma tashkurun. Sungguh sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Maka daripada itu, jadikan setiap kegagalan kita itulah jalan yang akan menemui titik keberhasilan. Apapun keinginan kita. Ibu pengen anak menjadi hafiz Quran, ibu pengen anak menjadi anak-anak soleh yang berakhlakul karimah yang baik, tapi ibu sendiri tidak belajar, maka mimpi di siang bolong. Kita pengen anak-anak kita menjadi anak yang berbakat, tapi kita tidak mencari, maka akan sulit. Maka daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah menjadi rahmat untuk semesta alam. Kenapa harus menjadi rahmat? Andaikan adik-adik yang ngobrol di sana nanti dapat pertanyaan, kenapa kita suruh ikut Rasulullah? Karena Rasulullah ialah manusia. Kalau adik-adik disuruh mengikut malaikat, maka tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengikuti malaikat. Malaikat tidak menikah, malaikat tak butuh jabatan, malaikat tak butuh duit. Andaikan malaikat butuh jabatan, mungkin ada perang di langit itu. Langit pertama sampai langit ketujuh butuh jabatan. Maka diutus laqad kana Rasulullah fil uswatun hasanah.
Rasulullah ialah jalan yang terbaik, menjadi uswatun hasanah. Tidak ada jalan lagi selain jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu kita harus mengikuti teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidur, kita pun tidur. Rasulullah sholat, kita pun sholat. Cuman bedanya tidur Rasulullah dengan kita. Rasulullah sedikit tidurnya, banyak ibadah. Kita dikit-dikit Rasulullah sedikit makan, banyak ibadah. Kita dikit-dikit makan. Maka daripada itu ada 4 sifat akhlak Rasulullah yang wajib dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai umatnya pun insya Allah bisa mengikutinya sesuai dengan judulnya, meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membangun karakter generasi muda yang religius. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menitipkan sifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sifat sidik. Apa sifat sidik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataannya selalu benar. Tidak mencela sana, tidak mencela sini. Kalau mau selamat, maka berkatalah yang benar dimanapun berada. Jadi santri, jadilah santri yang benar. Jadilah siswa yang benar. Berkatalah jujur. Maka ketika engkau menjadi apapun kelak, insya Allah engkau menjadi orang-orang pilihan Allah. Kalau sudah terbiasa berbohong, tidak disiplin, maka kita selamanya akan terus berbohong kalau tidak mau berubah. Maka sifat yang pertama yang wajib dimiliki ialah sidik. Adik-adik, tahu pendiri EKU nggak? Siapa ya? Ayo. Ini penting, ini cerita nyata, bukan fiktif, bukan dongeng, menjadikan tolak ukur untuk kita. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ialah ada tuntunannya, ada syariatnya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ya Allah, saya ikhlas ya Allah, Engkau kupilih menjadi Tuhanku. Ketika kita sudah yakin bahwa Allah dialah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, maka konsekuensinya dimanapun berada kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya di majelis taklim, bukan hanya di masjid, bukan hanya di kala ramai kita beriman, tapi di kala sendiri amantu billah, beriman kepada Allah. Kenapa saya membawa nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Pendiri NU yang saat ini orangnya sudah tidak ada, bahkan organisasinya kurang lebih sudah 1 abad lebih, akan berjalan 101 tahun. Setiap hari jutaan manusia, bahkan miliaran manusia mengirimkan Al-Fatihah untuk satu Al-Fatihah untuk almarhum sudah menghentikan siksa kubur. 1 miliar orang mengirim Al-Fatihah. Bahkan setiap menit, setiap jam, setiap waktu Al-Fatihah disampaikan. Mau gak seperti itu? Mau? Mau. Maka daripada itu penting kita lakukan. Apa amalannya? Perhatikan. Mohon untuk diperhatikan. Penting agar anak-anak bukan hanya pintar. Kita tak kekurangan orang-orang pintar. Banyak orang pintar duduk di Senayan sana, tetapi ketika tidak ada akhlaknya, maka tidak akan pernah puas dengan kekayaan yang dia miliki. Bahkan rakyatnya pun rela untuk dibohongi. Kalau sudah akhlaknya baik, maka insya Allah lebih kan? Singkat cerita, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dulu mondok dengan gurunya Kiai Haji, ada yang tahu? Khalil Bangkalan. Bilang Bangkalan apalagi muridnya saja setiap hari dikirimin Al-Fatihah, bahkan miliaran orang mengirim. Karena organisasi NU ini bukan hanya di Indonesia Pak, di seluruh dunia
Bahkan jadi percontohan untuk menselaraskan perbedaan khilafiyah yang sungguh sangat luar biasa terjadi. Adanya NU menjadi penstabil agar tidak ada gesekan, tidak ada perang saudara. Singkat cerita, Kiai Haji Asyik Asari mondok sama pondok pesantren gitu Pak, sekolah seperti itu. Singkat cerita, gurunya aktivitas mengajar. Tapi di kala itu biasanya Kiai Haji Khalil Bangkalan mengajarnya dengan penuh ceria. Tiba-tiba pada hari itu berubah wajahnya menjadi kusam atau letih atau kurang ceria. Dari ribuan santrinya cuma Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang peduli dengan gurunya. Jadi syarat pertama, kalau mau sukses peduli dengan guru. Kalau adik-adik datang ke sekolah sudah benci pelajaran yang ruwet-ruwet, kata Pak Ridwan, maka kita akan tidak menyerap ilmu yang disampaikan oleh Bapak Guru. Mudah-mudahan libur aja lah, pusing saya ketemu Pak Ridwan. Na'udzubillah, semua na'udzubillah menjaga. Maka bagaimana kita mau mengambil ilmunya kalau dengan yang mengajarkan kita sudah benci? Pesan juga Bapak Ibu guru, bila mana ada masalah di rumah jangan dibawa ke sekolahan. Jangan pernah menyumpahi anak-anak kita. Tugas kita mendidik dan mendoa. Singkat cerita, selesai pengajian, semuanya bubar ke kamarnya masing-masing. Satu anak, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, memberanikan diri menjumpai dengan gurunya. Wahai tuan guru, wahai guruku, wahai abah kalau di pondok, gerangan apa yang membuat dirimu hari ini berbeda dengan hari-hari yang lainnya? Akhirnya seorang guru berani mengumumkan apanya? Keinginannya kepada santri. Ketahuilah wahai muridku, barusan tadi sebelum aku ngajar, istriku atau bunyai kalau di pondok baru saja bersedih karena cincin yang diberikan oleh Ratu Arab di kala itu hilang, jatuh di dalam jamban. Tahu jamban? Tahu ya? WC. Kalau WC sekarang safety tanknya banyak bu. Kalau zaman dulu safety tanknya cuma satu, yang pakai banyak. Dan sekarang ada leher angsanya. Kalau dulu WC cemplung. Kita bayangkan luar biasa. Akhirnya atas izin Allah, seorang kiai Kiai Khalil Bangkalan pun tidak berpikir ingin menyenangkan istrinya untuk mencarikan cincinnya, karena tidak mungkin dan masuk akal ingin membongkar jamban mencari cincin yang sudah jatuh. Pakai logika. Tapi saking takzimnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak berpikir panjang. Malam tiba, tidak janji dengan gurunya. Dia pakai sorban atau sarungnya untuk menutupi wajahnya di kala yang lain sedang terlelap tidur. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mencakul jamban tadi untuk mencari cincin. Pesan moral apa yang kita dapat? Tantangan yang begitu luar biasa. Apalagi adanya HP, setan gepet. HP ini bagus kalau digunakan kepada orang yang HP ini akan menjadi racun bila mana digunakan dengan orang-orang yang tidak Maka daripada itu tugas kita untuk membimbing. Jangan sampai HP yang kita berikan kepada anak-anak kita justru bisa menjadi racun untuk kita nanti. Singkat cerita, dicari sampai berjam-jam, tapi atas izin kudrat dan iradat Allah, cincin yang kecil tadi Allah izinkan ketemu. Kisah nyata, bukan dongeng, bukan cerita. Akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari selesai mandi, pengajian lagi pagi, ba'da subuh, habis selesai ngaji, masih sedih tuh gurunya, karena ingin mencari ganti biar bunyai tersenyum kembali. Bukan masalah harga cincin. Ketika pemberian dari seseorang yang kita kasihi, maka itu akan menjadi barang yang berharga. Wahai guruku, apakah ini benar cincin Bu Nyai?
Akhirnya seorang guru tadi menangis dengan terseduh. Wahai muridku, engkau sudah selesai mondoknya, engkau pulang. Coba kalau sekarang Pak kalau sekolah ada satu murid yang berprestasi, tiba-tiba suruh berpulang ke rumah, udah kamu tak selesai sekolah lagi. Kira-kira kita dimarahin nggak di rumah? Dimarahin. Waduh, ada gerangan apa ini? Kok disuruh pulang belum jamnya dan tidak boleh sekolah lagi? Tapi Kiai Haji Hasyim Asy'ari disuruh pulang, diberikan doa yang terbaik dan akhirnya bisa mendirikan yang namanya Nahdlatul Ulama berkah doa dari seorang. Mau seperti Kiai Hasyim Asy'ari? Muliakan gurumu maka Allah akan memuliakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jaro aliman paka'ana man jaro paka'ana. Kata Rasulullah, barang siapa yang suka silaturahmi dengan gurunya, suka memandang wajah gurunya. Maka adik-adik kalau habis sholat, pandang wajah gurunya di dalam yang dibenci kalau bisa. Jangan yang disayangi saya, yang dibenci kalau bisa. Yang galak dengan kita, ingat, galaknya guru bukan untuk menyakiti, tapi galaknya guru untuk pendidikan akhlak ke depan kita. Karena proses pendidikan kita akan memang beda pendidikan zaman dulu dengan sekarang. Dulu waktu saya sekolah takut benar berjumpa dengan guru. Bahkan saking takutnya tidak mau lewat di depan guru, apalagi pesantren. Tapi sekarang agak sulit karena adanya HP. Maka dijadikan zaman digitalisasi ini untuk generasi yang milenial tapi berakhlakul karim. Manjaro aliman paka'ana manjaro paka'ani. Kata Rasulullah, barang siapa yang suka memuliakan guru-gurunya, guru apapun yang penting itu kebaikan, kata Rasulullah, sama saja memandang wajah. Ada yang mau berjumpa dengan Rasulullah? Kata, ada yang mau berjumpa dengan Rasulullah? Sukai gurumu, maka insya Allah Allah berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi. Dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sofa aliman faka'ana man sofa'ani. Barang siapa yang bersofa'ah, bersalaman. Coba baca deh. Ini penting, adab salaman yang benar, jangan salah. Selama ini kita tidak mendapatkan kebarokahan karena kita salah cara salamannya. Ya, perhatikan, salaman yang dianjurkan oleh Rasulullah agar kita mendapatkan kebarokahan ilmu dari guru kita. Perhatikan, ini harus dicontoh. Jadi harus di mulut dan hidung, jangan seperti ini. Nih, jangan seperti ini, jangan seperti ini. Itu kurang sopan. Maka kalau ketemu guru, ciumnya beneran. Yang laki-laki, yang perempuan. Karena adik-adik semua sudah balik, SMA ini sudah balik, sudah mukalaf. Boleh untuk menghindarkan salaman dengan bapak guru yang ikhwan. Yang ikhwan boleh menghindarkan dengan yang ibu guru, cukup seperti itu akhlak. Boleh. Jadi jangan sampai nanti kita kadang gampang zaman. Jadi yang benar, tangan hapus denganmu, bulu bukan di pipi, itu mendapatkan keberkahan. Terima kasih ya, sudah menjadi anak soleh. Man sofa'ali man faka'ana man sofa'at. Barang siapa bersalaman dengan gurunya, sofa dengan rasa takjim, dengan barokah ilmunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sama saja dia bersalaman dengan. Dan terakhir, menjalasa aliman faka'ana menjalasa ani di dunia. Barang siapa yang suka duduk lama-lama di majelis ilmu, ngelihat gurunya adem. Jadi kalau ngelihat guru itu jangan benci, jangan tumbuhkan rasa benci, maka sulit untuk menerima kebaikan. Kata Rasulullah, barang siapa yang duduk bersama
orang-orang alim dengan guru-gurunya suka, kalau nanti akan didudukkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Itu sifat pertama, sifat perkataan Rasulullah pasti benar. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat yaitu amanah. Rasulullah SAW diberikan amanah, tidak pernah menzolimi, tidak pernah mengkhianati. Ketika diberikan amanah, selalu untuk menjaga amanah. Maka Rasulullah pernah digelari sifat al-amin, jujur apapun. Barang yang dititipi Rasulullah akan tetap terjaga. Begitu juga kita sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakin dan percaya bisa amanah kalau maka pernah disampaikan Bapak Kepala Sekolah, ada surga ada neraka, kita harus milih. Saya mau cari aman Pak, di tengah-tengah aja, nggak bisa. Pasti surga kalau nggak neraka. Maka daripada itu, ketika kita menggunakan jabatan kita, kalian mudah-mudahan nanti menjadi birokrasi yang unggul berakhlakul karimah, menjadi pengusaha yang amanah. Amin. Amin ya Rabbal. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullahu yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, bantulah agamaku, kata Allah. In tansurullahu yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kita membantu agama Allah, maka Allah akan membantumu dan meneguhkan kedudukanmu. Kalau dimulai sejak dini kita amanah, maka insya Allah kita semua akan terbiasa dengan anak keturunan kita yang akan datang. Yang ketiga, sifat yang wajib dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu nggak mungkin bohong, Rasulullah nggak mungkin hianat, dan yang ketiga, Rasulullah nggak mungkin nggak cerdas. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak. Sini semua cerdas semua ya Pak, insya Allah. Kalau pintar itu relatif Bapak Ibu. Ilmu itu sangat mudah dicari, apalagi adanya setan gepeng. Ditekan sekali, bahkan pinteran Google-nya ketimbang ibu gurunya. Mohon maaf ya, rumus yang belum ada ketik di aplikasi namanya Hai ya, itu sudah semua ada rumusnya. Bahkan yang belum termencet dengan kita sudah ada di Google. Ilmu bisa dicari, tapi akhlak butuh habitual, kebiasaan. Tidak bisa diketik di Google. Akhlak itu butuh kebiasaan. Maka kita harus cerdas dalam memilih dan memilah apapun. Apakah ini baik untukku ataupun tidak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makhluk yang sangat cerdas, yang Allah skenario. Rasulullah tidak bisa baca tulis Pak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kecerdasan kepada Rasulullah. Andaikan Rasulullah itu pintar, bisa baca dan tulis, maka fitnah itu nambah. Oh, Al-Quran ini hanya sekedar tulisan dan impian dari Rasulullah SAW, bukan kalam Allah. Kalau Rasulullah diberikan kepintaran bisa baca, tapi Rasulullah diberikan kecerdasan yang sungguh sangat luar biasa. Maka adik-adik pun dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau mau sukses dunia akhirat, maka harus cerdas dalam apapun, agar kita bisa bersaing di kancah internasional. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan yang keempat, alat Nabi ialah yang wajib kita miliki. Rasulullah nggak mungkin tidak cerdas. Rasulullah itu pasti cerdas. Yang keempat, ada yang tahu? Tabligh. Apa tabligh? Menyampaikan. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita adalah umat yang terbaik daripada umat yang lain. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga saat ini, nanti di padang mahsyar semua umat minta syafaat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hadis kursinya
Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ma khalaqta ya Muhammad. Jikalau bukan Allah, tidak akan aku pernah ciptakan dunia dan seisinya. Adik-adik semua, adanya kita karena adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau mau selamat, buat bahagia Rasulullah, buat tersenyum Rasulullah. Mau lihat bagaimana Allah tersenyum dengan kita, mau lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dengan kita, maka buatlah orang tua dan gurumu tersenyum, maka Allah pun akan tersenyum dengan kita, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun akan tersenyum dengan kita. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah berfirman, sembahlah aku sebagai Tuhanmu dan janganlah kalian mempersekutukan aku dengan apapun. Tidak diterima sholat kita, tidak diterima puasa kita, tidak diterima haji kita, tidak diterima sedekah kita, tidak diterima zakat kita kalau kita durhaka kepada ibu dan bapak kita. Tapi sekarang susah Pak Ustaz. Ibu saya pengennya begini, tapi saya pengennya begitu. Tugas kita sebagai anak hanya berbakti, tidak boleh menuntut. Bil khusus buat bapak ibu yang sudah berkeluarga, ada suami baik dengan ibu kandungnya, bersyukur karena anak-anak ibu pun kelak akan berbakti kepada kalian. Jangan pernah cemburu. Ada suami sering ngasih jajan kepada ibu kandungnya, bersyukur. Jangan malah cuman dikasih sedikit, malah marah, malah cemburu. Nanti anak kalian pun akan berbakti kepada kalian. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Tak sah ibadah kita, tak diterima haji kita, tak diterima sholat kita kalau kita durhaka kepada ibu dan bapak kita. Bahkan di ayat yang lainnya, aniskurli wali walide, bersyukur kepada Allah, wajib bersyukur kepada ibu dan bapak. Dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man lam yaskurlinna lam yaskurillah. Barang siapa orangnya yang tidak berterima kasih kepada sesama makhluk, maka sejatinya dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saya pada hari ini doa dari ibu dan bapak saya, doa dari guru-guru saya yang selalu senantiasa mendoakan kepada saya. Bukan karena saya pintar, bukan karena saya mampu, karena ridho mereka. Ridho Allah fi ridho wali walidain, wa sukta Allah fi sukta wali walidain. Kalau orang tua ridho, pasti Allah akan ridho. Kalau berbeda pendapat dengan orang tua, diam, dan diam. Tidak boleh menasihati orang tua, tidak boleh menegur orang tua. Orang tua saya nggak sholat Ustaz, urusan orang tua dengan Allah tetap wajib dimuliakan. Orang tua saya nggak beragama Islam, urusan orang tua dengan Allah. Tugas kita hanya menghormati dan mentaati, tapi tidak dalam perkara maksiat. Misal ada orang tua, nak, itu ada sendal bagus di masjid, kamu bawa sendal yang buruk, pulang ambil yang baik. Kata Ustaz kan tinggalkan yang baik, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Tidak boleh seperti itu, ya. Jadi ketika ada orang tua menyuruh kita dalam kemaksiatan, kita tak boleh taat, tetapi tidak boleh untuk memarahi. Dilanjutkan sama Allah, jikalau di antara keduanya telah berusia tua dan renta. Terkadang pikun Pak, sekarang kita masih pikun, tapi kadang-kadang orang tua kita main di tetangga, ngomong sama tetangga, nggak dikasih makan, laporan, katanya Ustaz, katanya ilmunya tinggi, tapi ke orang tuanya nggak dikasih makan. Pulang orang tua kita marah, durhaka kita ketika masih kecil, dibimbing, diasuh hingga saat ini, kadang kesalahan kita pun masih maka itu menjadi penggugur atas segala dosa. Maka daripada itu, pesan yang terakhir ialah tabligh, sampaikan
kebaikan. Apa yang Rasulullah SAW sampaikan, maka tugas kita sampaikan. Ingat, dakwah ini bukan ustaz saja. Kuntum khairu ummah, kita yang terbaik karena apa? Bukan setiap malam tahajudnya paling banyak, bukan, itu baik. Tapi ada yang jauh lebih baik, ialah ta'muru wa bil ma'ruf. Ada murid satu yang gak sholat di tempat ini. Tugas semua ibu dan para dewan guru untuk mewajibkan anak yang sudah balik wajib sholat. Kenapa? In tansurullah yansurkum, kita ada kemampuan. Kita akan dihormati mereka ketika kita memberikan contoh yang baik. Ta'muru wa bil ma'ruf, sampaikan kebaikan dengan cara yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan cegah kemungkaran dengan cara yang baik. Ketika kita pensiun nanti, maka jasa-jasa kita akan menjadi pengenang untuk anak PDG. Kalau kita tidak dimulai dari sekarang, Bu, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ayo kita gembleng akhlak para santri kita, para siswa kita. Jangan sampai kita kalah dengan mereka. Dengan catatan, niatkan ilahi anta maksudi warido kamakdubi. Niatkan karena Allah, bukan untuk dipuja dan dipuji manusia. Penutup, habis ini kita doa bareng. Kata Rasulullah SAW, agar generasi kita unggul. Kaifa antum, kata Rasulullah, bagaimana masa depanmu mau baik? Kaifa antum, bagaimana masa depanmu mau maslahat? Kaifa antum, bagaimana masa depan bangsa dan negaramu mau baik? Mohon maaf yang saya panggil itu khusus untuk bapak-bapak, diam dulu. Iza taghanisa'ukum, jikalau perempuan-perempuan di antara kalian, kata Rasul, iza taghanisa'ukum, akhlaknya sudah rusak, yang sudah bersuami durhaka kepada suami. Kenapa yang dipanggil oleh Rasulullah SAW wanita? Al-ummi madaratul ula, ibu ialah pendidikan dasar kepada anak didiknya di rumah. Ketika kalian dititipkan di sekolah, orang tua kalian menitipkan kepada ibu dan guru kalian. Anggap mereka sebagai orang tua kalian yang wajib sama dihormati. Kenapa dipanggil wanita? Ar-Rahim, cuman ada di diri wanita. Maka laki-laki nggak boleh transgender. Jadi kalau ada pensuka antara laki-laki dan laki-laki, wajib untuk didakwahi. Atau perempuan suka dengan perempuan, wajib didakwahi, bukan dibecandain. Apa jawab mereka? HAM, kami punya hak asasi manusia yang sama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Penting ini. Apa jawab mereka? Gampang Pak Ustaz, anak mah bisa bayi tabung. Na'udzubillah. Bu, ibu punya Ar-Rahim. Adik-adik semua bakal jadi ibu nanti buat anak-anak kalian. Maka jaga Ar-Rahim ini, jangan sampai terkontaminasi. Ibu kalau ada anak gadisnya diapeli oleh laki-laki, tanya, Bu, apa maksud dan tujuan Anda datang ke rumah saya membawa anak saya? Jangan dikasih. Jangan hanya dikasih bakso satu mangkuk, terserah, bawa aja. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi jangan sampai ini sudah rusak. Banyak anak-anak sekarang married by accident. Apa married by accident? Kecelakaan. Tahu kecelakaan? Belum waktunya pemilu sudah na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ini benar yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harga diri wanita sungguh tinggi. Rasulullah sudah meninggikan harga diri wanita. Maka jagalah harga diri tersebut. Jangan sampai lebih baik jomblo di mata Allah timbang kita punya pacar tapi di mata setan. Na'udzubillah. Lelaki yang baik ialah lelaki yang mau bertanggung jawab. Kalau memang benar mau nikah, datang ke rumahnya minta.
tapi kalian masa depannya masih panjang. Karir terlebih dahulu, senangkan orang tua kalian. Jadi benar kata Rasulullah, ar-rahim, kalau rahimnya sudah terkontaminasi, pasti akan lahir namanya anak-anak wafasiko sababuku. Akan lahir anak-anak fasik. Jadi kalau ada anak yang durhaka, kita jangan buru-buru marah. Bisa jadi orang tua juga durhaka. Mata'budu ma min ba'di. Bisa jadi kita tidak mengajarkan agama kepada anak-anak. Yang sering kita lakukan, nah, kalau nanti mama dan ayah tidak ada, kalian siapa yang menyekolahkan? Siapa yang memberikan pendidikan? Kacau kita, Bu. Kalau anak sudah dibisikkan, jangan pernah takut dengan urusan dunia, tapi takutlah dengan urusan akhirat yang tak mungkin ilmu itu tiba-tiba datang. Tapi dibalik, Bu, ma ta'budu ma min ba'di. Wahai anakku, jikalau ayah dan bunda sudah wafat, siapa Tuhan yang kalian akan sembah? Akan menggetarkan jiwa. Siapa yang akan mendoakan kalian? Wahai anak-anakku, bisakah kalian mendoakan kami nanti ketika kami terbujur kaki? Maka daripada itu, kita menyekolahkan anak tinggi-tinggi cuma untuk mencari ilmu dunia, rugi, Bu. Kita terbujur kaku, dia tidak ingat kita. Harta yang kita miliki untuk menyekolahkan dia belum tentu ingat anak. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingat kepada kita. Suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, kabarkan kepada umatku, jikalau 1 tahun lagi nyawanya akan dicabut, dia bertobat kepada Allah, maka akan diampuni dosanya. Apa jawab Rasulullah? Wahai Jibril, umatku tak ada yang sanggup. Minta keringanan lagi. Minta keringanan lagi, sebulan, 1 minggu, 1 hari, 1 jam. Akhirnya, ya Rasulullah, kasih tahu kepada umatku, jikalau nyawanya malam yugorkir, balik-balik belum sampai tenggorokan, dia bertobat kepada Allah, maka seluruh dosa-dosanya diampuni. Ampunan Allah jauh lebih besar ketimbang dosa kita, karena kita umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penutup, agar kita semua mau dicintai oleh Rasulullah, maka mulai saat ini baca buku Sirah Nabawiyah. Bagaimana kita cinta dengan orang yang kita cintai, kita sendiri tanggal lahirnya nggak tahu, Pak. Kadang-kadang suami ini lupa tanggal lahir istri, benar ya, Bu ya? Pengen ditunggu-tunggu suami saya romantis, lupanya suaminya lupa karena kesibukan dunia. Maka ketika kita pengen cinta dengan Rasulullah, beli buku, baca biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rekomendasikan beli buku As-Sama'il Muhammadiyah. Itu buku yang sangat praktis tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bentuk tubuhnya, bentuk rambutnya, cara makannya, cara berjalannya, apapun kehidupan As-Sama'il Muhammadiyah. Bukan saya penjual buku, bukan. Kita banyak buku untuk dunia, tapi buku yang akan menyelamatkan kita Rasulullah SAW tidak kita baca, berarti cinta kita palsu. Rasulullah SAW makhluk yang mulia yang Allah lahirkan di muka bumi ini. Maka daripada itu kita harus banyak mengingat jasa-jasa. Amin. Ya Rabbana Maulaya sholli salim da'iman abadan Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi Terima kasih, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala jadikan semua siswa dan siswi, Bapak Ibu dan Dewan Guru yang berada di lingkungan SMA 1 Batanghari Lampung Timur ini kelak nanti di hadapan Allah kita menjadi saksi bahwa kita pernah duduk bareng di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sama kita saling memberikan syafaat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita berdoa kepada Allah, mohon untuk semuanya mengagungkan Rasulullah SAW. Jangan ada yang ngobrol kalau kita berdoa. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Semuanya Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah taubatan nasuha. Angkat tangan, pala ditundukkan, baca Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ya jama'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yudafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwalil afat wa taqdi lana ya Allah biha min jamil hajat wa tutahhiruna ya Allah biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una ya Allah biha innaka a'la darajat wa tuballighuna aqsal ghayat min jamil khairat bil hayat wa ba'dal mamat innaka ala kulli shay'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang maha menatap, tetaplah kami dengan penuh kasih sayang-Mu ya Rabb. Ya Rabb, begitu banyak dosa yang kami lakukan ya Rabb. Ya Rabb, begitu banyak maksiat yang kami lakukan ya Rabb. Pagi, siang, malam dan petang kami selalu bermaksiat kepada Engkau ya Rabb. Tapi kami yakin dan percaya ya Rabb, ampunan-Mu jauh lebih besar ketimbang dosa-dosa kami ya Rabb. Ya Rabb, sebelum Ruh berpisah dari jasad kami ya Rabb, kami mohon ya Rabb, ampunkan segala dosa dan hilaf kami ya Rabb. Ampunkan pula dosa ayah dan ibu kami ya Rabb. Khusus ya Rabb, untuk orang tua kami yang saat telah wafat ya Rabb, kami mohon ya Rabb, jadikan kuburnya raudhatan min riyadil jinnah, jadikan kuburnya taman-taman surga ya Rabb, dan jadikan setiap kebaikan menjadi penerang dalam kuburnya ya Rabb. Ya Rabb, kami menjadi saksi ya Rabb, mereka orang yang terbaik dalam kehidupan kami ya Rabb. Jikalau kelak nanti Engkau persatukan kami kembali, kami mohon ya Rabb, kumpulkan kami kembali dengan keluarga kami, dengan orang yang kami kasih di surga-Mu kelak ya Rabb. Ya Rabb, andaikan orang tua kami saat ini masih hidup ya Rabb, kami mohon ya Rabb, panjangkanlah umur taat ibadahnya kepada Engkau ya Rabb. Jangan buat susah hidup mereka ya Rabb, karena mereka sudah susah membimbing dan mengasuh kami ya Rabb. Hingga saat ini kami dipuja dan dipuji oleh manusia ya Rabb. Hingga saat ini kami dikenal ya Rabb. Hingga saat ini kami dihormati ya Rabb. Kami yakin dan percaya ya Rabb, ada jasa kedua orang tua kami yang selalu senantiasa membimbing dan mengasuh kami serta mendoakan kami ya Rabb. Ya Rabb, andaikan orang tua kami saat ini sedang sakit ya Rabb, kami mohon ya Rabb,
dengan berkahmu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkatlah segala penyakit-penyakitnya ya Rabb. Angkatlah segala penyakit-penyakitnya ya Rabb. Mudahkan segala urusannya ya Rabb. Mudahkan segala urusannya ya Rabb. Ya Rabb, andaikan kami saat ini menjadi seorang suami, mohon maaf ya Rabb, ampunkan segala dosa kami. Kami belum bisa menjadi suami yang baik untuk istri dan anak kami ya Rabb. Ya Rabb, andaikan saat ini kami menjadi seorang istri ya Rabb, kami mohon ya Rabb, ampunkan segala dosa kami ya Rabb. Kami belum bisa menjadi istri yang baik untuk suami dan anak kami ya Rabb. Ya Rabb, pada hari ini ya Rabb, tentulah kami menjadi seorang anak. Ampunkan segala dosa kami, maafkan kesalahan kami. Kami belum bisa menjadi anak yang terbaik untuk kedua orang tua kami ya Rabb. Ya Rabb, ampunkan pula dosa para guru-guru kami ya Rabb, baik yang masih hidup ataupun yang telah mendahului kami ya Rabb. Terkhusus yang masih hidup, kami mohon berikan kesabaran dalam membimbing kami ya Rabb. Mudahkan segala urusan ya Rabb. Jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak keturunan mereka menjadi anak keturunan yang soleh dan soleha ya Rabb. Ya Rabb, terkhusus untuk adik-adik kami yang berada di lingkungan SMA 1 Negeri 1 Batanghari Lampung Timur ini ya Rabb. Jadikan seluruhnya menjadi anak yang soleh dan soleha ya Rabb. Hindarkan kami dari mana bahaya, musibah, wabah dan penyakit ya Rabb. Hindarkan kami dari pergaulan-pergaulan bebas yang dapat mencelakakan kami ya Rabb. Engkaulah yang maha melindungi ya Rabb. Engkaulah yang maha melindungi ya Rabb. Engkaulah yang maha melindungi, yang lindungilah kami dimanapun berada ya Rabb. Rabbi ja'alni muqimah sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya doa Allah, kami tahu bahwa sholat itu hukumnya wajib bagi kami yang ditakdir sudah balik ya Rabb. Tapi terkadang kami lalai, terkadang kami lupa, terkadang kami sengaja meninggalkannya ya Rabb. Ya Rabb, padahal pertama kali yang akan kau bertanyakan perkara sholat. Jikalau sholat kami baik, maka baiklah seluruh amal kami ya Rabb. Tetapi celakalah kami jikalau sholat kami buruk, maka hancurlah kami setiap amal kami ya Rabb. Maka daripada itu ya Rabb, sebelum perlu berpisah dari jasad kami, perbaiki sholat kami, perbaiki sholat anak dan keturunan kami ya Rabb. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah biha bi husnil khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Allah ya Rahman. Istajib du'ana ya Allah ya Rahim. Ya mujibas sa'ilin alladzina biha. Subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalahu minna wa minkum innahu minkum taqabbal. Seperti janji saya tadi, mohon yang satu laki-laki satu perempuan maju yang mau dapat hadiah.
Satu laki-laki, satu perempuan. Saya nggak mau nyuruh. Siapa yang mau maju ke depan? Satu laki-laki, satu perempuan. Satu. Yang perempuan? Oh iya, alhamdulillah. Siapa namanya? Hendra. Oh, Pri panggilannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita jadikan, mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleh ya. Solehah. Jadi kalau kita menjadi anak soleh-solehah itu dimanapun berada nggak akan takut. Tapi kalau cuma pinter saja nanti pinter ngebohong. Jadi pinter, cerdas dan soleh-soleh. Baik, apa yang kakak sampaikan tadi begitu panjang dan lebar. Kakak mau bertanya, mohon dijawab. Sebutkan 4 sifat Nabi yang wajib kita ikuti. Amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidik, amanah, patona, tablik. Sidik, berkata yang benar, amanah, percaya, ada pasti percaya Pak. Tablik, menyampaikan. Patona, tegas. Takbir. Jadi tepuk tangannya diganti takbir, lebih afdol ya. Sekarang sekali ditunggu sini. Sekarang siapa namanya? Ada yang mau ngasih pertanyaan bapaknya? Baik, pertanyaannya ini tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tuh dapat luar biasa. Terima kasih Pak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ialah Nabi yang Allah ciptakan skenario di muka bumi ini untuk menjadi pemimpin. Bahkan sungguh sangat jujurnya Rasulullah SAW dijuluki gelar Nabi Muhammad SAW karena saking jujurnya mendapat gelar Al-Alamin, artinya jujur. Al-Alamin. Allahu Akbar. Alhamdulillah cukup dua, silakan duduk. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan ada yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada salahnya kemudian khilafan saya kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kepada bapak dan ibu semua saya mohon sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam